Kemenangan Indonesia lebih memukau, media Malaysia akui takjub. Kemenangan Timnas Indonesia atas Kurasaw di laga pertama FIFA Matchday terus menjadi buah bibir media luar. Terbaru, media Malaysia Makan Bola turut takjub dengan hasil yang diraih pasukan Sintayong. Dalam pemberitaannya, Makan Bola mengakui kemenangan Timnas Indonesia atas Kurasaw merupakan kejutan terbesar tim-tim Asia Tenggara di FIFA Matchday September 2022. Sebelumnya, kemenangan yang cukup mengejutkan terjadi ketika Malaysia menang atas tuan rumah Thailand di semifinal Piala Raja 2022. Namun kemenangan tersebut terasa hambar lantaran Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan yang lebih mentereng. Kemenangan atas Kurasaw yang merupakan negara dengan peringkat 84 FIFA menjadi bukti bahwa taktik Sintayong tidak memandang lawan siapapun. Kemenangan tersebut turut memperpanjang catatan impresif Timnas Indonesia di sepanjang 2022. Total sepanjang tahun ini tim Merah Putih berhasil meraih 5 kemenangan, 2 imbang dan 1 kekalahan serta mencetak 21 gol dan 7 kebobolan. Satu-satunya kekalahan yang dialami Indonesia terjadi di tangan Jordania pada Juli lalu, pada babak kualifikasi Piala Asia 2023. Sedangkan 5 kemenangan Indonesia tahun ini didapat saat mengalahkan Timor Leste 2 kali, Kuwait, Nepal, dan Kurasaw. Selain secara statistik, grafik Timnas Indonesia secara permainan di lapangan juga terus meningkat. Farudin Arianto dan kawan-kawan terus menampilkan permainan menyerang yang juga apik, meski secara pertahanan masih ada yang perlu diperbaiki. Tepati janji Luis Milla nikmati permainan Sintayong. Mantan pelatih Timnas Indonesia yang saat ini menangani Persib Bandung, Luis Milla, mendapati janjinya dengan datang menonton langsung pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Kurasaw yang dilangsungkan di Stadion GBLA Bandung. Juru taktik asal Spanyol tersebut diketahui datang bersama beberapa asistennya dan tepat duduk berada di antara kerumunan supporter. Luis Milla sendiri sejak awal memang sudah berencana untuk datang bernostalgia, memberikan dukungan lantaran memiliki kenangan manis bersama skuad Garuda. Usai menjadi saksi kemenangan pasukan Sintayong, pelatih berusia 56 tahun itu pun memberikan komentar melalui laman Twitter pribadinya. Menurutnya pertandingan tersebut berjalan dengan seru. Luis Milla juga memberikan selamat kepada skuad Garuda pada laga ini. Dalam unggahannya tersebut, dia juga memamerkan 2 foto, yakni bersama asisten pelatih Persib Bandung dan beberapa staf Timnas Indonesia. Sebelumnya, Luis Milla sendiri telah mengakui bahwa Sintayong merupakan pelatih berkelas yang mampu membawa perubahan bagi sepak bola Timnas Indonesia. Dia pun berterima kasih lantaran sejumlah pemain Persib asuhan Milla seperti Rahmat Irianto, Mark Locke, dan Ricky Kambuaya kembali menjadi andalan Sintayong saat Indonesia mengalahkan Kurasaw. Kekecewaan Sintayong di balik kemenangan atas Kurasaw. Di balik kemenangan 3-2 Timnas Indonesia atas Kurasaw, rupanya menyisakan kekecewaan tersendiri bagi Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut kecewa lantaran belum bisa memainkan 3 pemain keturunan yang tengah dalam proses naturalisasi, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Zain Patinama. Sintayong meyakini Timnas Indonesia bakal semakin kuat jika diperkuat Sandy Walsh dan kawan-kawan. Namun ketiga nama itu masih berurusan dengan administrasi sebelum disahkan menjadi warga negara Indonesia. Terbaru, Jordi Amat dan Sandy Walsh tinggal diambil sumpah kewarganegaraan untuk mendapatkan paspor Indonesia. Rencananya Jordi Amat dan Sandy Walsh akan diambil sumpahnya untuk menjadi warga negara Indonesia secara virtual. Sementara itu, permohonan kewarganegaraan Zain Patinama sudah berada di meja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disetujui.
Meski tidak secara langsung mengungkapkan, Sintayong mengisyaratkan ingin memainkan ketiga pemain ini di laga Timnas Indonesia versus Kurasaw. Saat ditanya alasannya tidak memainkan mereka, Sintayong hanya menyebutkan mereka belum menjadi WNI. Di lain sisi, Sintayong berharap baik Sandy Walsh, Jordi Amat maupun Saint Patinama bisa membela skuad Garuda di Piala AFF 2022 yang bakal digelar akhir tahun ini. Pasalnya, ketiganya perlu dicoba untuk beradaptasi dengan skuad yang nantinya akan berjuang mati-matian di ajang Piala Asia 2023.